Halo, jumpa lagi dengan kita, Arviko dan Delphi. kali ini kita akan membahas topik tentang 10 ciri-ciri orang yang benci dengan kita. Apa tuh? Ayo. Nah, terkadang kan dalam sebuah hubungan sosial, kita merasa kita berhubungan itu baik-baik saja. Tapi ternyata kita tidak tahu di belakang kita ada orang yang benci dengan kita. Untuk mengetahui orang itu seperti apa, ada 10 ciri-ciri yang akan kita bahas kali ini. Biar nggak ketipu ya. Ini teman sekedar- apa lawan? sekedar kita tahu saja. Sekedar tahu aja ya. Walaupun niat kita tuh tetap baik-baik saja, tapi kita sekedar mengetahui ciri-cirinya saja. Betul. Biar bisa waspada gitu. Berarti kalau sudah memenuhi ciri-ciri itu, berarti orang itu tidak suka dengan kita atau dan benci dengan kita. perlu waspada gitu Dan kan. perlu kita waspadai. Nah, apa tuh ciri-cirinya? Yang pertama adalah tidak mau tersaingi. Jadi orang ini sepertinya tidak mau tersaingi dengan kita, berarti seolah ada persaingan di antara kita. Iya, mungkin misalnya kita agak maju sedikit dari dia merasa tidak senang Ya, gitu kan. berarti kita ada kelebihan dari dia tuh tidak menerima gitu, Tidak mau mengakui gitu. tidak mau mengakui, sehingga ada-ada saja yang salah tentang kita dari persepsinya. Misalnya ada yang bilang, ih si A tuh hebat ya, udah gini. Pasti dia jawabnya, biasa aja. Iya, dia juga kayak bisa gitu. Dia bisa lebih biasa baik aja, daripada kita. ya. Jadi Biasa saja, aku juga bisa lebih baik daripada dia gitu. Jadi tanggapannya itu tidak mau mengakui Tidak mau mengakui. kelebihan dari temannya gitu. Nah, Padahal seharusnya kan dalam kita berhubungan baik kan, wah kalau dia sukses ada pencapaian, kita kan wah ya bagus, syukur. misalnya kan Bagus. ada yang cerita, temanku sudah demikian iya gitu. betul. Misalnya kan ada orang yang cerita, si A tuh udah sukses, iya ya. Gimana ya? Seharusnya kita gimana ya triknya supaya dia bisa sukses gitu. Kami mau juga lah belajar kan Iya. gitu. Alhamdulillah temanku sudah sukses. Pengen juga seperti dia gitu, sukses gitu. Sudah ada teman kita yang sukses gitu. Setidaknya mau belajar gitu kan. Iya. Bukan malah menjauh atau membenci seharusnya Iya. seperti itu. Tapi kalau orang dengan ciri seperti ini, dia bilang, oh biasa saja. Jadi kalau kita ketemu teman yang misalnya kita lagi misalnya bilang si A itu udah sukses, terus Iya. dia jawabnya biasa aja, berarti teman itu perlu dipertanyakan loh ya, Iya, tipe berarti orangnya. ada sesuatu hal yang terjadi. Berarti kita udah tahu ciri-ciri orang ini adalah teman yang tidak bagus, tidak atau baik. Perlu dikoreksi lagi. Betul. Perlu dikoreksi lagi. Next. Yang kedua adalah tidak menyukaimu tanpa alasan. Pernahkah dalam suatu kasus kita ketemu dengan seseorang, anggaplah teman lama kita sewaktu kita sekolah dulu, di sekolah SD, SMP, SMA atau sekolah yang dulu, Atau kuliah gitu ya. kuliah, kita tiba-tiba berpapasan dengan dia di jalan gitu, Ketemu di pasar atau di atau mana, di jalan gitu kan. dan kita karena kita sudah lama kenal, kita ingin menyapanya, Hai gitu kan. halo teman, tapi Dia cuma diam gitu ya. dia diam dan lewat begitu Jadi saja. kita bingung ya. Kadang kita terheran apa kita salah orang atau gimana gitu. Kok dia bisa begitu dengan kita? Ada apa? Ya mungkin kalau misal teman SD, SMP sama mungkin ya agak rada-rada lupa gitu. Iya, Gimana tapi kalau seandainya bentuk-bentuk wajahnya ingat-ingat juga. gimana ini misalnya memang teman dekat gitu, nah yang Teman dekat. ya maksudnya yang nggak mungkin kita lupa loh Iya, ya, pasti nggak pernah tahu. yang Teman nggak pernah dekat kita tuh lupa loh. susah lupanya. Misalnya itu kan ketemu di jalan terus Iya. kita menyapa, Tuh. taunya sapaan kita nggak dibalas, Iya, dia kok cuek-cuek aja, jadi kita kan bingung. Tidak Kok ada dia angin, tidak ada bermasa hujan. muka gitu kan, Iya. atau membuang buka, misalnya kita manggil kan, aduh, dia kayak gitu kan, ya. Ah. Kayak gimana? membuang muka gitu. Misalnya, hey, Hai. Kayak gitu kan kayak gitu. bingung kan. Ya, bingung. Kok dia
buang muka. Iya. Pasti dalam hati itu pikiran, perasaan kita nggak ada salah Kok apapun deh. bisa dia tidak menyukai kita tanpa alasan? Gitu. Kenapa? Apakah dia benci sama kita? Apakah dia Apakah benci? kita menyakiti perasaannya atau gimana? Kalau misalnya kalau menyakiti atau menyinggung mungkin setelah kita pikir-pikir kan nggak pernah gitu. Nah, Kita merasa tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyakiti. Berarti menyakiti berarti ada apa dengan kita dan iya dia? betul. Kalau kita telusuri, sepertinya ini bukan karena dia benar-benar membenci kita. Bisa saja ada faktor kecemburuan, atau dia melihat kelebihan kita atau gimana, jadi merasa agak rendah diri, bisa juga. Bisa jadi ya. Atau dia merasa cemburu atas kesuksesan misalnya, padahal kita kan tidak merasa sukses. Iya. Tapi dari pandangannya mungkin begitu. Atau memang dia sudah tidak suka lagi sama kita, bisa juga sih. Atau misalnya gini loh, misalnya kita ketemu temen nih di jalan, misalnya temen itu pakai mobil, kita pakai motor gitu, Iya. pit gitu, mungkin dia merasa Itu bukan teman lagi. ya, soalnya dia mungkin ada rasa iri kan, oh teman udah pakai mobil gitu-gitu. Nah, jadi dia nggak berani untuk Tidak, atau kasusnya yang terbalik juga ada. Misalnya dia punya mobil, kita punya motor, seperti yang bilang tadi. Karena dia menganggap kita tuh bukan teman yang selepet lagi, tidak usah dihiraukan Iya, saja. jadi ada rasa gimana gitu kan. Jadi rasa nggak enak sebenarnya itu ya. Berarti ada dari kedua posisi. Misalnya kita pakai mobil, dia pakai motor, tidak mau menyapa kita, bisa juga. Tapi ada juga dia pakai mobil, kita pakai motor, dia tidak mau menyapa kita, bisa juga. Iya betul. Jadi semuanya bisa saja terjadi. Iya, kan bukan dia karena faktor ekonomi, betul. tapi faktor dari dirinya sendiri. Iya, betul, Ada betul. apa dengan dia? Jadi kalau ketemu dengan orang yang tiba-tiba ketika kita sapa dia tidak mau menjawab, bahaya. mungkin. Berarti itu temannya itu perlu kita waspadai. Ada konselek. Ya udah, jaga jarak aja. Yalah, ambil amannya saja. Nggak Next. mau ya nggak apa-apa. Next, Yang yang ketiga nomor adalah 3. membuatmu buruk di depan orang lain. Itu gimana lagi tuh? Jadi ada kasus seseorang ini selalu saja Memburuk-burukkan gitu ya. menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan kita di depan orang lain. Entah kenapa bisa begitu. Mungkin inilah faktor ketiga. Mungkin unsur benci dia ada sama kita. Pokoknya setiap pembahasan yang kena di kita selalu yang terburuk. Mungkin misalnya kalau misalnya lagi ada teman Iya, rame, ngumpul-ngumpul gitu. selalu kita yang sasarannya. Nah, misalnya bahas topik A, kita juga yang terburuk. Topik B, kita juga yang buruk. Topik Z, kita juga. Ada apa? Ini kok kita selalu yang jelek Selalu di mata dia? memburuk-burukkan kita ya. Nah, ini orang ini Misalnya, pasti benci sama kita. Nih. Si A itu, misalnya si itu misalnya itu tuh dia tuh misalnya pemalas, dia tuh itulah gitu. Nah, larinya ke kita juga. Kita selalu yang terburuk. Ya itu harus waspada juga ya ketemu teman yang Ya seperti kalau itu. seperti ini, jagalah hubungan. Iya, Lebih jaga baik jarak ya. diperjauh saja lah daripada kita Jadi sakit hati. untuk mengenali biasanya tuh yang ya kalau kita ketemu teman ya tentu kita nggak tahu kalau teman yang seperti itu dia nggak mungkin memburukkan kita di depan kita ya. Pasti di belakang kita. Jadi gimana cara kita tahu bahwa kita ketemu, kita punya teman yang seperti itu? Artinya kita harus bergaul. Ketika bergaul kita kan pasti pernah melihat salah satu teman kita yang hobi memburuk-burukkan temannya. Ya berarti dia juga memburukkan kita. Berarti kalau orang itu hobi memburukkan orang lain, otomatis berarti dia memang otomatis pasti hobi memburuk-burukkan kita juga ya. Ya, ada hobi memburuk-burukkan kita. Oke. Jadi, Seperti itu lah. jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang selalu memburukkan teman-teman yang lain, berarti dia juga memburuk-burukkan kita. Oke. Oke. Jadi harus waspada Oke, kita dengan lanjut teman yang yang ke nomor seperti ini 4. bahaya ya kan. 4 apa tuh? Ingin tahu berkedok simpati. Itu banyak sekali sekarang nih ya. Dia pura-pura simpati dengan kita. Misalnya kita ada masalah, dia tiba-tiba kepo. Dia seolah-olah peduli dengan kita. Padahal dalam hati dia ingin tahu rahasia kita. Betul. Misalnya
terjadi pertengkaran keluarga lah misalnya. Iya. Oh, tiba-tiba dia datang seolah-olah dia peduli, care. Begitu care dengan kita, Memberikan peduli. perhatian gitu nah ya. Oh, kenapa? Apa sih masalahmu? Setelah kita cerita kan nanti dia di belakang kita tahu enggak sih si itu tuh misalnya lagi ada masalah, Iya. dia tuh terlilit hutang misalnya kan kayak Iya. gitu, lagi bertengkar sama suaminya, Iya. nah kayak gitu, lagi bertengkar dengan orang tuanya misalnya kayak Iya, gitu, betul. lagi ada masalah, Iya. jadi dia bercerita dengan orang lain, nah itu bahaya Dia juga. pinjam online sampai 10 bank gitu. Dia besar-besarkan dia Atau lagi. dia cerita itu enggak si itu tuh selingkuh misalnya Iya. kayak gitu. Dia selingkuh dengan 10 lelaki. Nah, kayak gitu. Dia selingkuh dengan satu mengkorek-korek misalnya itu. Dia mengkorek-korek informasi. Mengkorek-korek informasi Dan kemudian membesar-besar, menyebarkan. Menyebarkan tuh bahaya banget orang yang seperti ini. Atau misalnya Dia sekarang kan dukun sales, dukun sales, Dukun sales. dukun berjalan. Ya. terus Iya. apalagi sekarang kan zaman FB Pro nih ya kan, Iya. sering mak-mak tuh ngupdate status misalnya kan, misal lagi kesel nih langsung update kan Iya. status di Facebook. Terus dia ngomong, ada masalah apa? Oh, simpati kan gitu. Pertama simpati, ya, sabar. Terus kita cerita nih, tau nggak sih itu tuh, taunya dia cerita lagi sama temannya. Dia tidak menjaga rahasia. Dia mengekspos lagi, membicarakan lagi. Iya betul. Padahal kita sudah percaya dengan dia. Nah, orang yang seperti ini sebaiknya dihindari. Iya, dihindari. Karena dia tuh tidak ada care-care-nya, benci dia. Bermuka dua. Ya, Ya kalau kan? dua mukanya itu bagus. Ini kalau banyak orang yang dikasih tahu kan udah banyak mukanya. Iya juga ya. 1000 Dari muka. iya, 1000 muka ya kan. Oke, next apalagi? Yang kelima adalah tidak senang melihat kita bahagia. Nah, ini bahaya ini. Jadi ada orang-orang tertentu ketika misalnya seorang temannya itu mengalami kebahagiaan. Lagi Misalnya bahagia gitu misalnya kan. beli mobil, bangun rumah, misalnya Beli beli motor, motor, beli ini, beli itu, atau misalnya lagi hot-hotnya sekarang dia lagi lulus P3K, lagi lulus PNS jadi gitu kan. ASN, gitu. Pokoknya hal-hal yang membahagiakannya dia tidak senang. Jadi orang-orang seperti itu tidak senang melihat kita bahagia. Mereka selalu berusaha menjatuhkan, menyindir, misalnya naik jabatan, misalnya dibilang orang dalam. Itu orang dalam, ada orang dalamnya tuh. Misalnya kan kayak gini, kok dia bisa naik pangkat, naik jabatan, padahal dia kan pemalas. Suap. Misalnya kayak gitu, nyogok gitu Iya. kan. Padahal tidak semua yang seperti itu kan. Ya, tidak semua. Atau misalnya ada yang lain Ya, misalnya. intinya kalau kita tidak tahu pasti kebenarannya, jangan asal berkomentar. Betul. Jangan asal menuduh dia. Mana tahu dia tidak nyuap gitu. Mana tahu dia tidak menyogok. Mana tahu dia naik jabatan dengan kemampuannya. Gitu. Betul. Jadi bisa menimbulkan salah paham. Jangan langsung tidak senang. Atau protes, misalnya kan ada yang naik jabatan. Kok dia bisa naik pangkat? Kok dia bisa naik jabatan? Padahal dia kan jarang masuk. Iya, gini misalnya. Kok dia bisa beli mobil baru gitu. Dari mana dia? Pasti korupsi. Korupsi. Pasti korupsi nih. Mana tahu dia punya harta. Kan disimpannya. ada harta warisan gitu kan. Atau dia nabung. Atau Baru nabung gitu. dikeluarkan gitu. Dari mana dia bisa bikin rumah padahal dia kan gak ada kerja kan Iya, gitu. Kelihatannya tidur-tidur wae. Tidur-tidur wae gitu kan. Kita kan nggak tahu usahanya apa kan. Apa gitu. Atau pelihara tuyul gitu kan. Tuh, sama juga kita menjelek-jelekkan orang. Iya, makanya aku bilang. Ya, pokoknya kita jangan langsung suuzon. Tidak boleh suuzon. Dan teman yang seperti ini perlu kita hindari. Perlu kita hindari. Next, apalagi? Yang keenam, tidak berhenti menjelekkan kita. Wah, ini bahaya nih. Ini mungkin tingkat bencinya levelnya udah Pokok naik gitu. setiap misalnya ada yang nyebutin nama kita tuh pasti langsung. Walaupun tidak disebutkan dia yang unjuk badan langsung menjelekkan kita. Itu tingkat kebencian Misalnya kan yang ada yang tinggi ini. misalnya nyuruh orang ini kita yang misalnya ikut dalam kegiatan, tidak usah bawa si itu.
dia tuh nggak bisa bekerja, dia tuh tuh, malas ya, gitu dia kan. tuh nggak mampu kayak gitu. Nggak ada kemampuan Dia tuh gitu. kemampuannya tuh di bawah standar Di gitu. bawah standar. Jangan pakai dia. Jangan pakai Pokoknya dia. selalu orang ini selalu menjelekkan Atau orang kita tersebut. buka toko misalnya, gak usah belanja di situ mahal-mahal. Mahal-mahal padahal belum tentu Belum tahu dia tentu, entah kan? mahal entah murah, kan belanja aja belum. Iya betul. Dia buka toko, dia jualan apa gitu. Selalu dihasut, Dia selalu menghasut, selalu menjelekkan kita. selalu menjelekkan dan mengajak orang-orang lain untuk membenci kita. Ini tingkat kebencian yang kita nih level-level. Sebenarnya yang benci itu dia, tapi dia mengajak orang lain untuk membenci. Mempengaruhi orang lain. Itu bahaya tuh orang yang seperti itu. Ini perlu dihindari. Ya. Terus Yang ketujuh, ingin menjatuhkan diri kita. Wah, ini hampir selepel yang tadi. Iya betul. Dia bagaimanapun caranya, pokoknya bagaimana kita jatuh gitu. Itu bahaya ya. Ini sering terjadi Seperti jebakan. di, Ini kan sering. di lingkungan perkantoran. Betul. Sering terjadi. Kalau di lingkungan pertanian jarang lah. Biasanya kalau para petani pasti saling mendukung. Iya betul. Ini kurang pupuk atau gimana, tapi nggak tahu juga zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu biasanya saling mendukung. Iya betul. Misalnya kemasukan tikus, warga ikut mencari tikusnya, Iya. membunuh hama. Tapi sekarang nggak tahu, ada juga orang yang sengaja merusak ladang kawannya, kebun kawannya. Ada juga. Misalnya kan misal ditebangnya semua tanaman yang ada di kebun, misalnya itu kan Atau ini sawahnya. kambing hitam kan ya. Atau dia lagi punya kolam ikan diracuni gitu, Iya. mati semua ikan. Itu kan tingkat dia ingin Kebencian, menjatuhkan kita, menjatuhkan orang lain Menjatuhkan kita. dan orang itu yang dituduh gitu tapi kan. itu berupa tindakan. Iya, Itu betul. ada juga yang menjatuhkan berupa hasutan. Iya betul, menghasut orang lain untuk tidak menyukai Dia kita. seperti dalam menjabat. Kok dia bisa jadi Misalnya itu pemimpin kan gitu? Kok dia yang jadi ketua kita? yang gitu. ini nyalon sekarang ini lagi hot, misalnya nyalon anggota DPR nih, Iya. ya kan? Usah pilih dia, nggak ada kinerjanya, tengoklah, tidak ada Ya, kinerjanya. pokoknya pencalonan sekarang baik presiden DPR itu semuanya ingin menjatuhkan. gitu. Betul. Jadi itu unsurnya unsur benci itu. Iya betul. Karena mungkin dia merasa dia lebih baik daripada lawannya gitu. Iya betul. Itu perlu Seharusnya dihindari ya. kalau untuk kasus tadi kan kita kan ingin memajukan bangsa. Kenapa kita saling menjatuhkan? Iya. Ada kenapa calon-calon harus itu menjatuhkan? tokoh-tokoh yang misalnya calonnya 5 calon. Kan kelima-limanya ingin memajukan bangsa. Kenapa harus saling membenci? Kenapa harus dibilang keburukannya semua? Kenapa harus kita saling menjatuhkan? Biarkan orang bebas untuk memilih. Iya Kita kan? sampaikan saja apa yang mau kita bangun gitu. Tujuan yang positif untuk kedepannya. Oke, terlalu jauh kita. Oh iya, itu udah usah lah bahas ya. Oke, next. Yang ke-8, lalu berkomentar tanpa ada solusi. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, dia selalu mengomentari hal-hal yang ada pada diri temannya tanpa dia memberikan solusinya. Iya. Misalnya temannya beli baju baru, baju itu baju jelek, baju Udah ketinggalan ya. ketinggalan zaman. Jadi kan Seharusnya kalau itu tidak bagus, cari. ini nih yang model baru. Ini yang bagus. Itu bajunya model lama, ini model baru. Bagus, kan ada beli yang susunya. ini, gitu. Abang tulis ini model yang terbaru, Misalnya, baru launching Temannya beli gitu. skincare gitu. Skincare ini jelek gitu. Merkuri gitu kan. Merkuri beracun. Cuma bilang itu saja Tidak tanpa ada dia solusi ya. memberikan solusi. Jadi yang Iya, bagusnya betul. yang mana? Betul. Jangan beli emas, dia belikan temannya beli emas gitu. Jangan beli itu jelek itu, mahal katanya. Yang murahnya mana? Iya. Di mana nih solusinya? Solusinya gitu nggak lah ada. ya. Jadi itu intinya dia itu tidak senang kita tuh ada kemajuan. gitu. Iya betul. Kita tidak ingin kita menggapai sesuatu yang dia tidak bisa gapai. Itu banyak sekali sama Banyak sekarang. kasus seperti itu kan. Jadi perlu kita hindari orang seperti ini. Iya, betul sekali pemirsa. Jadi Jadi kasus orang ini- seperti itu perlu kita hindari. Kasus hati nampaknya. Kasus hati. Menggelapnya hati, harusnya judulnya gelapnya hati sih. Iya, ada apa dengan hatimu? Tanyakan gitu nah guys. Oke, Next. yang ke-9 ini sering terjadi di lingkungan media sosial. Selalu follow akun media sosial yang kamu miliki. Jadi kasusnya ini sepertinya ada orang yang dia Kepo, kepo dengan kita, follow kita. dan follow kita, dan tiba-tiba dia ketika kita follow dia lagi,
dan dia tiba-tiba unfollow kita, dia menghilang. Padahal awal-awalnya dia yang follow kita gitu. Jadi seolah-olah itu kita yang selalu mengikuti, Seolah kita yang selalu mengikuti dia gitu. yang selalu melihat Mengikuti cerita-ceritanya gitu. Padahal sebenarnya awalnya dia yang kepo terhadap kita, kemudian kita Ketika kita follow balik, kita mengikuti dia, kita berkomentar di dia diam saja. tanpa komentar Dia ya. tidak mengomentari, seolah kita saja yang selalu mengikuti dia. Kita komen dia, tapi dia nggak pernah balas Nggak gitu pernah kan. balas, gitu. Ini kenapa orang ini? Jadi kita kan merasa aneh, padahal dia yang duluan. Betul. Kok setiap komen nggak pernah dibalas? Gitu. Selang beberapa saat kok seolah seperti kita yang kepo sama dia. Betul. Jadi orang seperti ini kayaknya Tidak bisa dijadikan teman ya. nggak baik gitu. Betul. Kok dia tidak pernah balas gitu. Seolah kita ini jauh sekali di bawah dia. Iya, gitu. betul. Memangnya apa salahnya membalas komentar gitu? Iya, kayak misalnya teman update status, ya udah di komen. Padahal bisa dia balas. Dibalas. Dia gitu kan. menunggu 1 minggu baru balas. Masalahnya ada apa? Padahal teman-teman yang lain tiba-tiba teman yang lain Iya, langsung misalnya, dibalas. betul. Kan ada apa kan Kok gitu. kita dikecualikan. Betul. Maksudnya diloncatin gitu. Nah, langsung diloncatin. Kita nggak dibalas, malah di bawah kita yang dibalas. Padahal kita Itu bahaya tuh berkomentarnya orang itu ya. positif. Kita ikut dengan keseruannya dia. Tapi malah sebaliknya. Iya. Jadi orang seperti ini Tidak bisa dijadikan teman. tidak bisa kita pertahankan. Iya, betul. Oke. Dan banyak lagi kasus seperti ini. Mungkin penonton lebih banyak yang lebih tahu. Iya, betul banget. Jadi harus berhati-hati ya. Tadi itulah yang merupakan ciri-ciri ya. Yang terakhir, yang ke-10 adalah menjaga jarak. Itu ya. Sering dalam pertemanan kita tuh dijaga jarak oleh dia. Misalnya kita lagi kumpul-kumpul, Dia mengelak gitu dia ya. selalu mengelak, menjaga jarak. Kalau dipanggil dia mengelak lari gitu ya. Mengelak, ada apa? Kita jadi terheran-heran Aneh. sendiri. Pokoknya misalnya kalau kita ikut ini, Kalau dia nggak mau. mulai tanda-tanda kita mau mendekati dia udah duluan mengelak. Iya. Gitu. Misalnya dia bilang izin ke WC lah, mau jemput anak lah, mau itulah gitu. Pokoknya setiap kita ingin mendekati dia punya banyak Alasan untuk pergi gitu. Pokoknya Nah, agar kita tidak bertegur sapa dengan dia secara gimana gitu, secara akrab. Berarti itu termasuk ciri Dia orang menghindari, yang ya. menjaga jarak. Ya kalau dia keinginnya gitu ya kita jaga saja dengan dia. Untuk apa kita memaksakan diri gitu ya. diri. Berteman dengan orang yang tidak mau berteman dengan kita ya kan. Ya bertemanlah dengan orang yang mau tulus berteman dengan atau kita, berteman dengan kita. yang tulus dan saling mendukung, Ya, saling mendukung. saling mensupport, tidak saling menjatuhkan atau lagi saling membenci ya kan. Iya. Itu perlu kita hindari. Perlu kita hindari. Oke. Dan teruslah bersikap positif. Ya Iya, mungkin betul. saja terkadang dia tidak menegur, dia lagi ada masalah. Iya betul. Bisa jadi kan. Selagi dia lagi sibuk atau lagi mikir apa gitu sehingga dia sepintas selalu terlupakan dengan Pokoknya kalau dia nggak terlalu berlebihan, Nggak terlalu itu kan kita positif thinking aja. Positive Tapi thinking. kalau misalnya sekali, 2 kali, 3 kali melakukan hal sering yang juga sama, seperti itu. Kadang dia tidak tersapa dengan kita, ketika ketemu lagi dia menjelaskan, oh dia tuh, maaf ya gitu. maaf ya, Kemarin itu tidak sempat Nggak sempat. misalnya balas ini karena lagi ada misalnya lagi buru-buru bencana kesana, gitu-gitu kan. atau- Lagi buru-buru atau lagi gitu-gitu. kemalangan, Iya atau lagi betul-betul. apa. Dia menjelaskan berarti kan dia peduli dengan kita. Ini kan tanpa penjelasan. Tanpa penjelasan ya betul. Iya. Ya mungkin itu sekali yang kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu bisa kita maklumi. Kalau udah 4 kali, berarti itu memang ada apa dengan hatinya ya. Ya, kalau sampai 100 kali gitu, ya, ada iya. apa dengan dia. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di postingan berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye.